Simpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Partai Golkar dan PAN resmi dukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Semarakan HUT RI ke-78, ribuan warga Bogor turun ke jalan ramaikan kirap merah putih. Presiden beri arahan terkait kualitas udara wilayah Jabodetabek. Kejagung RI tetapkan Ismail Thomas sebagai tersangka pemalsuan izin tambang. Pidato Presiden di sidang tahunan ingatkan peluang Indonesia Emas 2045. Berikut berita pilihan selengkapnya. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional resmi mendeklarasikan dukungan untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang juga dihadiri oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta pada Minggu 13 Agustus 2023. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional resmi mendeklarasikan dukungan untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk kontestasi Pilpres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta pada Minggu pagi. Dalam deklarasi dukungan ini, masing-masing Ketua Umum dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya hadir, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta pejabat teras masing-masing partai koalisi. Keempat Ketua Umum Parpol ini resmi menandatangani nota kerjasama politik dalam koalisi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan sosok Prabowo dinilai nahkoda yang tepat dalam memimpin Indonesia ke depan, serta dapat melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinilai berhasil. Background Prabowo yang pernah berada di internal Partai Golkar menjadi salah satu pertimbangan Partai Golkar memberikan dukungan kepada Menteri Pertahanan itu. Kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Oleh karena itu, saya merasa bangga bahwa 4 partai bersatu dan dalam sikap kami bahwa kita para ketua umum 4 partai ini mudah berkomunikasi dan juga mempunyai visi dan misi yang sama. Oleh karena itu sekali lagi tentu perjalanan ke depan masih ada dan banyak hal yang perlu kita bicarakan, tetapi di hari Minggu ini merupakan momen bersejarah karena 4 partai akan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024-2029. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan memudahkan jalan kita bersama. Di sisi lain, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan perjuangan 10 tahun PAN bersama Prabowo dapat dituntaskan di 2024. Zulhas memastikan koalisi yang terbentuk dapat memaksimalkan peluang emas yang dimiliki Indonesia, salah satunya bonus demografi. Melalui pertimbangan yang matang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang telah kita sepakati dan kita putuskan pagi ini. Kenapa Partai Amanat Nasional mengambil keputusan itu, saudara? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Sekali lagi saya gembira karena Caimin kelihatan wajahnya berbinar-binar. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan
apa yang sudah dicapai Presiden kita bersama Bapak dan kita semua yang berada di sini. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Amanat Nasional resmi memberikan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan usai menandatangani kerjasama politik bersama Partai Gerindra dan Golkar di Museum Proklamasi Jakarta. Zulkifli Hasan juga menegaskan keputusan PAN untuk mendukung Prabowo tidak ada kaitannya dengan arahan atau instruksi dari Presiden Joko Widodo. Partai Amanat Nasional resmi memberikan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan usai menandatangani kerjasama politik bersama Partai Gerindra dan Golkar di Museum Proklamasi Jakarta Minggu 13 Agustus 2023. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan bahwa tidak adanya arahan atau instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2024. Zulhas menyebut keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama-sama untuk mendukung Prabowo Subianto. Baik juga dengan PD Perjuangan kok memutuskan dengan Pak Prabowo tadi. Apakah sudah ada persetujuan Pak Jokowi? Dari Presiden tidak ada arahan. Jadi ini putusan kita bersama bareng-bareng. Ya. Jadi sama sekali tidak ada arahan dari Pak Jokowi. Terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ribuan warga Kota Bogor, Jawa Barat turun ke jalan untuk menyaksikan kirap bendera merah putih sepanjang 100 meter yang diarak oleh ratusan personil TNI, Polri, dan anggota Pramuka sejauh 3 km melintasi jalan-jalan utama di Kota Bogor. Kirap bendera tersebut merupakan rangkaian acara dari peringatan HUT RI ke-78. Prosesi kirap bendera merah putih sepanjang 100 meter dengan lebar 5 meter ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diiringi marching band dari mahasiswa Universitas Pertahanan RI. Kemudian peserta kirap dilepas langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan diikuti oleh pejabat setempat. Kirap bendera raksasa ini merupakan rangkaian dari Festival Merah Putih 2023 yang digelar di Kota Bogor selama bulan Agustus. Sementara itu, kirap bendera ini mengambil rute sepanjang 3 km mulai dari start di Balai Kota Bogor Jalan Surya Kencana hingga ke Jalan Siliwangi, Kota Bogor. Sedangkan kirap bendera ini menurut panitia merupakan upaya merawat persatuan dan kesatuan, juga sebagai penghormatan terhadap para pejuang kemerdekaan yang telah gugur merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Menyambut Hari Kemerdekaan ke-78, di mana perlu cara-cara yang kreatif, cara-cara yang sakral dan populer menjaga semangat NKRI. Salah satunya adalah Festival Merah Putih yang puncaknya kirap merah putih, bendera terpanjang, semua orang boleh pegang, semua orang boleh membawa bendera itu ke jalan-jalan utama untuk menyimbolkan bahwa bangsa ini tidak diberi hadiah tapi merebut kemerdekaan dengan darah dan air mata. Kakek saya juga dulu di penjara Belanda 2 kali karena melawan Belanda bersama para santri. Tua saya juga syahid bertempur melawan Belanda, melawan DIY, melawan PKI dan lain sebagainya demi tegaknya merah putih. Jadi saya apresiasi, mudah-mudahan selalu lestari harga mahal yaitu kemerdekaan. Kirap bendera raksasa yang diarak oleh ratusan anggota TNI, Polri, dan Pramuka ini menarik antusiasme warga kota. Bahkan tak sedikit dari mereka yang ikut serta dalam iring-iringan kirap. Dari Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Tanaman hias yang disebut dapat menangkal polusi udara banyak dicari warga Jakarta beberapa hari terakhir. Meski demikian, penjualan tanaman antioksidan yang dijual pedagang tanaman di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat justru sepi pembeli. Bukan tanpa sebab penjualan mereka lesu akibat tergerus penjualan online. Seperti inilah penjualan tanaman hias yang dijual para pedagang di Jalan Inspeksi Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Terpantau aktivitas penjualan tanaman hias di lokasi ini sepi, bahkan tidak ada aktivitas jual beli.
Belakangan ini diketahui meningkatnya polusi udara di ibu kota Jakarta yang berdampak buruk bagi kesehatan membuat banyak dari warga Jakarta mencari tanaman hias jenis antioksidan yang dapat menangkal polusi udara, seperti tanaman lidah mertua, spider plant, peace lily, agronema, sensifera, devil's ivy, dan agronema. Tanaman jenis antioksidan di lokasi ini dibanderol dari harga Rp25.000 hingga Rp100.000, tergantung dari jenis dan besarnya ukuran tanaman yang dipesan. Namun di balik larisnya tanaman hias di atas tidak berpengaruh terhadap penjualan para pedagang di lokasi yang menjualnya secara konvensional. Mereka mengaku justru sepi penjualan. Bukan tanpa sebab, penjualan mereka lesu lantaran tergerus penjualan tanaman hias berbasis digital atau situs jual beli online. Muhammad Fai, pedagang hias di lokasi, mengatakan dalam kurun 1 minggu dirinya baru berhasil menjual 1 tanaman hias jenis agronema kepada 1 pembeli. Kurang laku. Seminggu terakhir yang beli berapa orang Bang kira-kira? Baru 1. Baru 1. Bang, ini kalau boleh tahu tanaman apa sih Bang yang dijual di sini Bang, yang antioksidan Bang, yang biasa dicari sama orang itu Bang? Ya, inti utama sih sensifera, lidah mertua, terus sensifera superba, banyak juga sih jenis-jenisnya, aglo, pada ya ada lagi pohon hilo, ya kan jenis antioksidan juga sama. Kalau boleh tahu harganya di sini jual berapa Bang? Kisaran berapa Bang? Kisaran mau murah, di bawah 25.000, ada yang di atas. Nah, ya tergantung pohonnya sih bos. Iya. Bang, kalau boleh tahu nih penjualannya Abang lakukan manual apa ada yang jual online juga Bang? Kita manual di sini. Terkadang gini Bang, kita mungkin kalah sama online. Iya, kan terkadang orang lebih percaya online, tapi kan ya terkadang juga online juga mengecewakan. Mengecewakan apa? Kalau datang barang nggak sempurna, banyak yang akarnya nggak ada ataupun itu banyak kejadian. Sementara itu, di sisi lain tercatat polusi udara di DKI Jakarta sudah masuk kategori mengkhawatirkan, di mana berdasarkan Air Quality Index atau AQI, Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia, dengan kualitas udara berada di angka 156 yang berdampak dapat merugikan kesehatan masyarakatnya. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas guna meningkatkan kualitas udara di wilayah Jabodetabek belakangan ini. Hal itu dilakukan pemerintah untuk mengatasi polusi udara yang kian memburuk di Jakarta. Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju guna membahas peningkatan kualitas udara di wilayah Jabodetabek di Istana Merdeka pada Senin 14 Agustus 2023. Dalam agenda rapat terbatas yang dilakukan, Presiden Jokowi memberikan beberapa arahan guna mengurangi polusi udara yang terjadi. Adapun arahan yang diusulkan adalah pembatasan emisi, himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, dan pengawasan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik di sekitar Jabodetabek. Sementara itu, menurut situs pemantauan kualitas udara IQR, kualitas udara yang ada di wilayah Jabodetabek dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara yang cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rapat terbatas pada siang hari ini kita akan membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama 1 pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 ya, kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek,
secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR RI Ismail Thomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, di Gedung Kejaksaan Agung pada Selasa 16 Agustus 2023. Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR RI Ismail Thomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemalsuan dokumen perusahaan penambangan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, di Gedung Kejaksaan Agung Selasa sore. Ketut menjelaskan, Ismail diduga memalsukan dokumen-dokumen terkait dengan izin tambang yang melibatkan PT Sandewarjaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Lebih lanjut, Ketut menyebut Ismail Thomas langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sandewarjaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita lakukan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sandewarjaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita
kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam suatu proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan lagi berjalan. Penegasan ini berarti kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak penegasan? Tersangka IT, saya nggak nyebut ya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yuntu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR RI. Ada lagi? Mohon izin, ini pertambangan di mana dan mungkin boleh dibuka sedikit Pak konstruksinya. PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumen-dokumennya, ternyata ada permainan dokumen palsu. Iya, benar. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi ya tadi, siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, konferensi pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam agenda sidang tahunan MPR RI 2023. Dalam pidatonya di hadapan 489 anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden Jokowi turut menyinggung mengenai peluang Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Selamat siang pemirsa Sinpo TV, baru saja kita telah menyaksikan pidato sidang tahunan yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan juga dilanjutkan dengan pidato dari Ketua DPD RI Lanyala Mahfud Mataliti. Dan berdasarkan informasi atau laporan yang kami dapatkan dari Sekretariat Jenderal MPR RI, sebanyak 489 dari 711 anggota MPR, DPR, dan DPD RI turut hadir dalam sidang tahunan kali ini. Dan juga tadi kita sudah menyaksikan pidato Presiden Joko Widodo, yang mana tadi Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung soal peluang Indonesia meraih Indonesia Emas tahun 2045. Sebelumnya Jokowi juga mengatakan bahwa dirinya merasa bahwa budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa Indonesia ini mengalami kemunduran atau mulai hilang sehingga menimbulkan polusi budaya. Dan menurutnya kebebasan demokrasi saat ini lebih dimanfaatkan untuk melampiaskan kedengkian dan juga fitnah yang dapat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Jokowi lantas meminta kepada seluruh pihak untuk turut menjaga mentalitas masyarakat. Hal itu dilakukan agar Indonesia dapat tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045. Jokowi menuturkan bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncak pada tahun 2030 merupakan peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Terlebih 68% penduduk Indonesia berada pada usia produktif, yang berarti kunci peningkatan produktivitas nasional bangsa Indonesia ada pada hal tersebut. Selain itu, peluang besar selanjutnya yang dimaksud oleh Jokowi adalah mengenai kepercayaan internasional. Jokowi mengatakan kepercayaan internasional yang telah dimiliki Indonesia saat ini tidak hanya dibangun melalui retorika dan gimmick saja, melainkan juga melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Jokowi pun berharap peluang dan keberanian Indonesia dalam bersikap tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, karena dengan kepercayaan internasional bangsa Indonesia kedaulatan bangsa Indonesia akan lebih dihargai.
Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya bukanlah Pak Lurah dalam penentuan Capres dan Cawapres di Pilpres mendatang. Jokowi menyadari sebutan Pak Lurah tersebut merupakan kode panggilan terhadap dirinya yang digunakan oleh sejumlah elit partai politik. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya di sidang tahunan MPR RI. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya bukan sebagai Pak Lurah dalam penentuan Capres dan Cawapres di Pilpres mendatang. Jokowi menyadari sebutan Pak Lurah merupakan kode panggilan terhadap dirinya oleh sejumlah elit politik. Hal ini disampaikan Jokowi saat pidato kenegaraan dalam rapat tahunan bersama DPR, MPR, DPD RI 2023 pada Rabu pagi. Jokowi mengatakan bahwa dirinya bukanlah lurah, namun seorang Presiden Republik Indonesia. Dirinya menekankan penentuan Capres dan Cawapres hanya bisa dilakukan oleh partai politik maupun koalisi partai. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya Capres dan Cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan Capres dan Cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi. Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Istana Merdeka, Jakarta. Terlihat Prabowo yang tengah duduk mengenakan setelan serba hitam dan kacamata hitam disambut gemuruh para tamu undangan di Istana Merdeka saat kamera menyorot posisi dirinya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun di Istana Merdeka, Jakarta. Terlihat Prabowo yang tengah duduk mengenakan setelan serba hitam dan kacamata hitam disambut gemuruh para tamu undangan di Istana Merdeka ketika kamera menyorot posisi dirinya. Dengan sigap, Prabowo pun menyambut hal tersebut dengan senyum hingga hormat ke arah kamera dan kembali disambut suara gemuruh tepuk tangan oleh para hadirin yang hadir di Istana Merdeka, Jakarta. Mulanya, Prabowo tidak menyadari ketika dirinya tersorot kamera. Kemudian, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo, nampak memberitahu Prabowo bahwa gemuruh itu adalah Prabowo yang sedang disorot kamera. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Para pengendara yang melintas di Jalan Raya Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis siang harus menghentikan laju kendaraannya sesaat untuk menghormati detik-detik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pengendara pun mengaku sangat hikmat dan berharap di hari kemerdekaan NKRI ke-78, Indonesia dapat semakin maju.
Inilah suasana saat para pengendara yang melintas dari arah Tangerang menuju Jakarta seketika berhenti sejenak saat detik-detik pembacaan teks proklamasi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di traffic light Jalan Raya dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat, Kamis siang. Terlihat para pengendara dan polisi tampak dengan sangat khidmat mengikuti suasana detik-detik proklamasi di lokasi. Salah satu pengendara mobil yang turut berhenti mengatakan dirinya sangat berharap dalam kemerdekaan yang ke-78 tahun ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Tepat di tanggal 17 Agustus 1945, dua proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi sebagai tanda Indonesia telah merdeka dari penjajahan oleh negara-negara lain. Tadi diberhentikan giat apa, Mas? Ya, tadi diberhentikan dalam rangka mengheningkan cipta, menghormati kemerdekaan ya, kemerdekaan RI. Untuk perasaannya sendiri seperti apa? Ya bagus sih, kita untuk memperingati kemerdekaan RI kan. Bagus. Mas, kedepannya untuk kemerdekaan RI ini gimana? Harapan saya Indonesia semakin maju. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.